akhir-akhir ini kan 5 tahun terakhir Pak, generasi Z kan sudah mulai masuk ke dunia kerja dan cukup banyak stigma negatif Pak Gen Z. Ya itu dia tidak loyal pada perusahaan, tidak punya fighting spirit, dan banyak stigma negatif lagi. Kenapa sih Pak stigma negatif itu muncul di generasi Z? Pertama juga karena ada influencer yang menanamkan nilai-nilai tidak baik. Nilai-nilai tidak baik itu cukup banyak. Dikatakan bahwa Gen Z ini adalah mereka dikatakan nggak perlu kerja keras, harus kerja smart katanya. Nah itu mengindikasikan bagi orang yang memberi kerja, ini adalah generasi yang mau kerja keras. Kerja keras kan sama kerja cerdas itu seakan-akan berjalan pintas. Nah, terus kalau kita baca komentar-komentar itu yang melawan itu terutama terbagi dua. Yang melawan itu adalah mereka yang ingin kerja keras, yang ingin keluar dari stigma itu, dan ada orang yang menikmati. Dan kelihatan itu statement-statementnya. Seakan-akan kerja smart itu luar biasa, itu tidak benar. Kemudian yang kedua, perbincangan tentang gaji itu sangat banyak sekali. Jadi belum menunjukkan prestasi, udah ngomongin gaji. Dan sehingga akhirnya sekarang Gen Z itu kalau bekerja selalu ngomonginnya soal gaji. Padahal ketika memberi kerja, memberikan gaji, dia melihat potensi orang itu. Nah, kemudian ada lagi yang mengajarkan kenaikan gaji itu dengan inflasi. Jadi menyamakan Gen Z yang berpendidikan itu dengan buruh. Buruh itu memang dilindungi undang-undang dan ada upah minimumnya. Upah minimum itu untuk melindungi mereka karena mereka tidak punya pendidikan yang tinggi dan sebagainya, dijaga supaya mereka punya daya beli yang kuat. Nah oleh karena itulah maka inflasi salah satu komponennya. Tapi kalau sudah berpendidikan itu bukan soal bekerja dapat lembur, bukan upah harian, bukan upah jangka pendek, tetapi adalah KPI. Jadi bagaimana orang bisa mencapai KPI. Dan bagi orang yang berpikir jangka panjang, dia berpikir dengan prinsip gallery. Ada pekerjaan yang tidak dapat gaji bagus, ya, misalnya kerja sebagai periset di bidang tertentu, tapi dia punya gallery, dia bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Ya. Seorang yang misalnya saja bekerja di perguruan tinggi sebagai dosen, yang jadi menteri di bidang ekonomi rata-rata adalah mereka belajar dosen. Gitu. Tapi ketika menjadi dosen berapa upahnya, gajinya kecil. Saya profesor saja sampai sekarang saya harus ada BKD, harus mengisi. Sampai sekarang saya pendapatan saya tidak besar, tapi bukan berarti kita tidak punya pendapatan, begitu ya. Nah itu yang harus dilihat oleh anak-anak muda, berpikir lebih panjang, mau berjuang. Ini diracunin oleh orang-orang yang akhirnya membuat orang lihat kok banyak sekali anak-anak yang seperti ini, mau enaknya aja, mau gampangnya saja. Kalau Bapak lihat itu kenapa sih sampai ada racun-racun seperti itu ya ke generasi Z, dan kemudian pasti selalu ada harapan ya optimisme bahwa generasi Z itu sebenarnya tidak sesuai stigma tersebut ya? Ada influencer tertentu yang memang barang dagangannya begitu. Jadi generasi sebelumnya itu adalah motivator itu mengajarkan cara menjadi kaya. Yang kaya dia karena dia jualan seminar, jual kelas. Nah orang yang ikut tidak jadi kaya gitu ya. Dan itu menjual impian, banyak seperti itu. Nah sekarang banyak influencer muda yang tidak paham teori ekonomi tapi mencoba untuk mengulik ekonomi. Misalnya tahun lalu mereka mengatakan akan terjadi resesi, ternyata tidak ada resesi karena mereka lihatnya tuh YouTube-nya Warren Buffett dan sebagainya, kondisi Amerika mencekam waktu perang Ukraina dan sebagainya. Mereka pikir di sana begitu, di sini kok begitu. Jadi seringkali begitu. Ada hal-hal seperti itu. Dan juga tentu saja karena campur tangan orang tua itu juga perlu kita pikirkan. Terkait dengan optimisme terhadap Gen Z kan ya tadi mungkin stigma ini memang lebih banyak negatif ya, tapi itu kan selalu ada harapan bahwa Gen Z sebenarnya bisa perform, bisa berbuat lebih baik. Saya selalu mengatakan di balik strawberry generation ada strawberry parents. Yang brengsek itu juga seringkali adalah bapak ibunya. Ya. Jadi bapak ibunya juga yang nggak tahan uji, nggak tahan mental, lihat anaknya sakit sedikit mau diambil penyakitnya, berantem sedikit mau diambil berantemnya, bapak ibunya yang berantem.
diurus polisi, ditegur polisi, maksudnya di pelajaran, bapak ibunya marahin polisinya. Dikasih nilai tidak bagus oleh dosennya atau gurunya, mereka terlibat, ada WA group yang dilakukan oleh para orang tua di perguruan tinggi. Itu campur tangan secara berlebihan. Inilah yang dibahas oleh banyak tokoh sebagai munculnya generasi yang entitled. Entitled itu merasa berhak, padahal dia adalah perjuangan orang lain. Saya berhak dapat nilai A karena saya lihat nilai saya A gitu. Padahal nilai A-nya itu adalah karena orang tuanya berjuang, memperjuangkan gitu, memberikan sesuatu gitu, bukan karena usahanya dia gitu. Hal-hal seperti ini tentu terjadi. Nah, sekarang ada optimisme bagaimana? Ada optimismenya. Tentu kita harus men-challenge mereka, dan bagus juga ini muncul orang-orang yang rasional gitu ya, bahwa ada stigma iya, dan mereka selalu mengatakan iya, teman-teman saya pada begitu, yang benar itu mengatakan begitu, iya ini benar banget, mereka tidak menyangkal karena teman-teman banyak yang begitu. Nah, tentu ada yang membedakan Gen-Z. Yang membedakan itu adalah etos keluarga. Di rumah perubahan juga banyak Gen-Z, tapi tidak seperti Strawberry Generation ini. Tidak seperti orang-orang yang stigma-stigma. Kenapa? Setelah saya ajak ngomong, etos keluarganya bagus, gitu, dan itu tidak sedikit. Ada lumayan banyak yang etos keluarganya bagus. Mereka tidak short term, tidak melihat sesuatu Tuhan yang semata-mata karena mau enaknya. Seperti yang tadi saya sebutkan, itu mereka melawan itu semua. Dan mereka ini yang punya masa depan. Karena mau kerja keras, mau berpikir, mau kerjasama, mau mengembangkan sesuatu yang baru, kita kasih tantangan mereka hadapi, dipersulit mereka tidak lembek ya. Ada sih 1 dari 5 orang, begitu ditegur sedikit, diajak ini sedikit, langsung apa istilahnya, kalau orang dulu bilang muyung ya. Muyung itu kalau layangan itu seperti tali kamarnya putus sebelah gitu kan, begitu kan, jadi langsung gitu ya. Ada yang seperti itu, dan langsung kita berhenti. Ada, kita kasih ujian sedikit berhenti dia, ya kayak telur aja jatuh pecah gitu. Ada 1 dari 5 orang yang begitu, sehingga kadang-kadang kami hati-hati dalam memberi tugas, memberikan teguran kepada generasi. Tapi kan harus ditegur supaya mereka tahu. Jadi ada harapan, terutama adalah Gen Z dengan kesadaran pribadi yang kuat. Yang kedua adalah mereka yang berada dalam etos keluarga yang kuat. Ada kalanya etos keluarga tidak baik, tetapi orang ini melihat, saya nggak mau seperti kakak saya, begitu saya pengen melawan. Ada, kita melihat ada. Dan mereka orang-orang yang kreatif, banyak yang kreatif. Kalau yang etos keluarga yang kuat itu biasanya karena apa ya Pak? Karena memang mengatas kayaknya kebanyakan orang tua itu pengen anaknya tuh nggak susahnya, atau pengen ya protektif, sangat protektif ya, nggak mau anaknya itu sakit, nggak mau anaknya itu sedih. Akhirnya dia sangat protektif dan semua hal itu diakomodasi oleh orang tua. Sedangkan ada beberapa orang tua yang etos yang itu bisa terbentuk karena apa ya? Percakapan orang tua. Jadi misalnya gini, misalnya ada anak, orang tua berjuang pengen anaknya sekolah ke luar negeri. Ada yang melarang anaknya pada waktu usia SMA, jangan, padahal ada kesempatan ya. Nah, terus akhirnya dapat lagi kesempatan, anaknya pinter, kuliah, salah satunya either bapak atau ibu, jangan, biar di sini dulu temenin bapak ibu gitu ya, temenin bapak ibu. Kenapa? Karena bapaknya atau ibunya kesepian di rumah kalau kamarnya itu tidak ada orang. Jadi anaknya akhirnya karena percakapan, salah satu tuh akan mengatakan, belum apa-apa, kasih lagi semuanya. Akhirnya berangkatlah si anak. Tapi ketika anak itu sudah berangkat, hari pertama saja salah satu, kalau nggak bapak ibu, tiba-tiba nangis. Biasanya dia lagi main gitar di situ, biasanya dia lagi duduk di situ. Orang tua takut anaknya di sana susah. Karena zaman sekarang, kalau lapar itu ada mie instant, ya kan? Tengah malam pun bisa order makanan hari ini. Kalaupun kangen sama anak, bisa aja langsung kita telepon. Dulu, anak saya ketika sekolah luar negeri, kita masih pakai Skype. Itu pun kalau kita ngomong dan mukanya patah, berhenti gitu. Suara putus-putus. Hari ini kan suara sangat jelas dan kosnya lebih murah. Jadi berbeda hari ini. Toh masih ada orang tua yang sembarangan. Terus kemudian ada lagi, ini kejadian benar. Ada saya punya mahasiswa dari daerah. Mahasiswa
saya kumpulkan mereka, saya bagi-bagi, karena kita pendidik itu kan melahirkan manusia, bukan sekedar memberi pengetahuan. Jadi saya sering lakukan, mereka saya panggil, kumpulkan 5 anak yang menurut kalian paling bermasalah di kelas itu. Saya minta sama mahasiswa cerita, diadilin tuh oleh teman-teman yang maju ke depan gitu ya. Tapi tujuan kita bukan mengadili mereka, tujuan kita adalah membuat mereka semakin baik. Terus 5 orang ditunjuk oleh teman-temannya, ditulis gitu. Nah 5 yang utama itu maju ke depan, duduk di depan, saya tanya masalahnya apa, suruh satu-satu ngomong. Dan semuanya punya kasus sama anak itu. Nah salah satunya menarik adalah anak ini emosional dan sama temennya itu gampang marah, dan kalau marah itu HP-nya pun dilempar. Dia sama orang pun teman-temannya lempar deh, pacarnya putus semua karena setiap kali dilempar. Dan temennya heran, kenapa sih dia, kamu HP-nya banyak bener, dan HP itu kan mahal, dilempar. Akhirnya anak itu cerita, dan masalahnya adalah ibunya. Karena ibunya itu kalau setiap hari telepon dia 2 kali, 3 kali, berkali-kali, selalu menanyakan anaknya lagi mana, ngapain, diatur sama ibunya. Dan kalau HP-nya rusak, ibunya cemas, maka ibunya selalu memberikan HP baru. Jadi karena itulah anaknya berpikir, kalau gua rusakin gua kirim baru lagi. Jadi seminggu sekali dia ganti HP, dan ibunya kirim HP. Anak ibu itu kan merusak anak, ya kan? Dan kita cerita terakhir, kamu saran kamu apa? Itu pengalaman yang tidak pernah dia lupakan, karena tidak pernah dia diadili oleh banyak temannya di depan kelas. Ada lagi satu lagi, saya wajibkan mahasiswa keluar kota. Ini S2, keluar kota. Saya suruh mereka ambil dulu langkah yang sederhana. Ketika ngisi, mereka bilang, apa yang kamu ambil langkah yang kamu anggap luar biasa? Dia katakan, saya mau naik Transjakarta. Saya ketawa, Transjakarta ini kamu anggap luar biasa. Dari arah mana Cipete ke Salemba gitu kan, ya. Bagi saya aneh. Terus teman-teman bilang, iya Pak, kita aneh Pak. Memang aneh Pak dia nggak pernah Pak seumur hidup naik bis, nggak pernah sama sekali. Ya, jadi itu udah bagus, udah saya kasih, bisa dia lakukan. Terus setelah itu pergi keluar kota, tugas khusus mereka yang belum pernah pergi sendiri harus pergi keluar kota sendiri, dan temennya harus periksa jadi berapa ditentukan jumlah ini, dan dia akan pergi ke Bangka atau ke Belitung gitu ya, pergi ke sana. Nah dia naik taksi, dia bilang saya sepanjang taksi nangis terus Pak, supir taksi sama teman saya. Ketika di pesawat saya nangis sampai bapak-bapak nanya sama saya, ada apa naik gitu ya. Terus dia bilang, Bapak tolong ya, saya minta maaf nanti kalau take off saya bisa teriak-teriak, saya nggak bisa. Ngapain kamu pergi sini? Ini pengalaman saya Pak, saya nggak pernah. Teman-teman satu kelas ketawa. Akhirnya si bapak yang di sebelahnya itu ngajakin ngobrol terus, ngobrol sampai dia lupa bahwa dia punya masalah itu. Jadi dia selalu ingat bahwa dia trauma dengan hatinya. Terus saya tanya, dari mana kamu dapatnya? Akhirnya dia cerita, dia bilang, saya kalau naik pesawat selalu ibu saya bilang sama kakak saya suruh di sebelahnya sana, ibu saya di sebelah saya. Ya, ibu saya segera megangin tangan saya, kakak saya disuruh pegangin kaki saya, karena ibu langsung mensugestikan, kamu pegangin, sebentar lagi dia teriak, dia nggak kuat, dia nggak bisa. Jadi orang tuanya menanamkan sugesti pada anaknya bahwa anaknya itu tidak kuat, anaknya tidak punya kuat. Nah, ketika saya mewajibkan dia keluar kota, dia bilang sama saya, Pak, Bapak tahu, ibu saya ngomongnya begini, kamu ikutin Pak Renal, kamu keluar dari MN, kamu keluar. Terus teman-teman saya menguatin saya dan ngomong sama ibu saya, nggak apa-apa Bu, ini bagus, ini penting. Ibunya marah sekali dan ingin meminta agar saya yang diberhentikan sebagai dosen. Tapi akhirnya tidak terjadi, dan anak itu akhirnya tetap ikut dalam program ini, jalan, dan
akhirnya dia sampai di sana dan dia tidak pulang pergi, dia aman karena bapak di sebelah tuh ngajakin dia ngomong. Dia selalu ngomong sama Rasulullah, dan pertama kali dia pergi sendirian, dia tahu ada help, bantuan dari orang lain dan orang lain bersedia, dan akhirnya setelah pulang dia bilang ternyata saya bisa, dan itu mau. Setelah itu dia bilang sama saya, ibu titip salam, ibu saya terima kasih, seperti itu. Nah, jadi poinnya adalah ada lingkaran terdekat kita yang membentuk hal seperti ini, dan ini ternyata banyak. Karena ketika saya menjadi pimpinan di S2 dulu, mahasiswa harus diwawancara, itu banyak sekali anak-anak muda yang ditemani oleh orang tuanya, dan pada waktu saya masuk itu saya kaget dan saya bilang, ibu, bapak kenapa harus teman? Yang mau kuliah bapak atau anaknya? Kalau anak yang mau kuliah biarkan mereka diwawancara pasti. Saya minta bapak ikut keluar. Kita mulai dengan begitu, karena kita butuh potensi anak ini yang berkembang. Sebenarnya kan kalau lihat baiknya ibu mungkin ya tadi ya, ingin anaknya tuh membimbing anaknya Pak, pasti mereka punya niat baik lah ya dalam melakukan hal seperti itu. Tapi salah ya dengan cara seperti itu. Nah, bagi pesan bagi orang tua Pak, supaya tidak tidak terlalu protektif dan bisa merelakan atau membuka potensi anak itu apa ya yang harus dilakukan, karena banyak orang tua sekarang tuh memang nggak mau gitu, berarti nggak mau anaknya susah, nggak mau anaknya sedih, sangat melindungi. Dan ya tuh kadang ada saya juga punya kenalan kalau misalkan dia belum pulang malam, meskipun laki-laki Pak, diteleponin dari mana, udah sampai mana, dan ya akhirnya dia juga agak terganggu karena teman-teman dia nanya kan, ibunya nelponin dulu udah malam. Bagi pesan bagi orang tua apa ya supaya tidak terlalu protektif? Saya ingin cerita ya, istri saya itu mengelola PAUD buat orang-orang di kampung. Jadi kami bikin PAUD dan TK untuk orang-orang masyarakat yang tidak punya pendapatan cukup untuk menyekolahkan anaknya di TK dan PAUD. Dan istri saya sangat mendalami pendidikan ini. Ketika kami pergi berlibur, musim liburan, kami lihat banyak keluarga dengan anak dan cucunya. Saya melihat banyak happy family. Sampai suatu ketika istri saya bilang, bang lihat ya, itu keluarga itu tidak membuat regulasi pada anaknya dengan baik. Regulasi kayak apa? Itu lihat, cucunya ditaruh di meja, di meja disuapin begitu. Meja itu tempat taruh makanan, bukan tempat duduk. Duduk itu di bangku. Jadi saya pikir benar juga ya, anak tuh dari kecil tuh harus diatur hidup dengan aturan, dengan rule base, ada rule, ada aturannya. Itu penting sekali. Sayangnya anak-anak saya udah besar, jadi saya merasa terlambat. Anak saya sudah terbiasa hidup tidak terlalu banyak diatur, karena dalam pikiran saya sebagai pendidik, saya pengen anak saya adalah orang kreatif, bertanggung jawab. Jadi bukan tipe orang yang apa-apa diatur, gitu. Kayak pabrik gitu kan step pertama begini, step kedua begini, step ketiga begini. Dan itulah yang sekarang kita kenal sebagai algoritma. Algoritma itu misalnya kita bikin resep masakan, pertama kupas telur, keluarkan kuning telurnya, ya. Kemudian yang kedua potong cabai. Stepnya itu begitu, aturannya. Anak dari kecil itu diatur. Itu algoritma. Algoritma itu demikian. Nah, dari algoritma itulah lahirlah AI. Dan AI ini akan menggantikan peran manusia sebagian besar. Terus saya lihat gitu, rule based itu adalah AI generasi pertama, algoritma generasi pertama itu adalah rule based. Bikin masakan stepnya begini. Kita mendidik anak, step pertama itu adalah rule based. Nah, celakanya AI ini berkembang sekarang sudah sampai stage kelima atau keenam, gitu, ya. Yang kita sebut generative AI. AI itu sudah bukan lagi rule based. Generasi pertama adalah rule based. Misalnya kita bikin termostat dalam ruangan, temperaturnya kita set 20 derajat, begitu di bawah 20 derajat dia berhenti, dia mati, itu hasil. Nanti setelah 22 derajat dia nyala lagi, dia hidupin, dia turun ke 20 derajat. Karena perintahnya adalah 20 derajat. Kita memerintahkan anak-anak kita pulang jam yang nggak boleh lewat dari jam 8 atau jam 9. Ya kan, that is rule based. Pulang taruh tas di sebelah situ, that is rule based. Celakanya AI itu sekarang dari rule based berkembang berikutnya, konteks based.
harus bisa baca konteks, gitu ya. 22 derajat tidak lagi ke 20 derajat, tetapi lihat kondisi, gitu ya. Kalau orang-orang yang pakai jaket, turunkan jadi 18. Gitu. AI bisa baca konteks, maka AI mulai bisa membantu kita belanja. Apa yang saya mau belanja ya? AI langsung kasih tahu tanpa kita minta. Beli ini, Siri bisa memberitahu kita, Alexa bisa memberitahu kita. Dari konteks, AI itu masuk tahap berikut lagi namanya reasoning. Dia bisa melihat reason, makanya dia bisa memprediksi. Maka lahir ChatGPT, memprediksi. Bisa membantu dokter. Kalau kita datang ke dokter, sekarang dokter hebat, dia buka, dia tunjukin, ini benjolan ini bukan cancer, ini bukan tumor, ini saya tunjukin ya, ini gambarnya kayak gini, dalamnya kayak gini-gini. Ya. Atau dia pakai USG, dia tempelin kita di sini, langsung dia bisa lihat ini warna gelap ini artinya begini. Udah tahapannya udah cerdas, bahkan operasi bisa jarak jauh. Sudah bukan lagi reasoning, sudah bisa prediksi. Kita buka Perplexity, buka Gemini, kita nanyakan sesuatu, di bawahnya udah ada pertanyaan lagi berikutnya. Dia udah tahu tuh kita bakal nanyain. Jadi diperlukan anak-anak sekarang lebih dari rule based. Harus punya rule supaya punya aturan, supaya punya regulasi diri yang benar. Tapi juga setelah dewasa, dia harus baca konteks. Naik bis apa enggak ya? Ibu saya bilang harus naik bis. Tapi begitu dia lihat bisnya penuh atau bisnya kok gerakannya tidak baik, anak-anak yang sekolah yang ikut studi tour ketika melihat supirnya kayak begitu, kondisi mobil begitu, dia turun dari mobil sebelum terjadi kecelakaan, minta berhenti, saya nggak mau turun. Tapi karena dia patuh sama gurunya, karena dia hanya rule based, dia mati bersama-sama dengan bis itu. Harusnya kita ajarkan anak-anak yang berani melihat, membaca, dan kemudian keluar dari bis sebelum terjadi kecelakaan, gitu ya. Nah, tidak terjadi seperti ini karena kemandirian itu tidak dibangun oleh guru dan kita. Nah, kemudian juga setelah itu kita lihat lagi AI bisa mengalahkan juara dunia. Tahun 80-an itu berhasil mengalahkan juara catur. Tahun 2000-an mengalahkan juara Go. Jadi sudah bisa melihat strategi, sudah melihat reasoning, sudah bisa deep learning. Nah, kita perlu nih anak-anak kita ini keteraturan sehingga mereka bisa lulus SD, bisa masuk SMP, SMA dengan knowledge yang lebih baik, bisa mempunyai kecerdasan. Ketika kuliah kita bongkar lagi, kita tambahin lagi deep learning, bukan learning talk, bukan hanya pengetahuan, gitu. Tapi deep learning. Deep learning itu bisa reasoning, bisa arguing, bisa critical thinking, bisa creativity, bisa menantang kita sebagai dosen, tapi berdasarkan bacaan yang benar. Ini saya kira kita perlu membangun begitu. Dan Bapak udah mulai lihat bahwa flexibility itu udah mulai berbangun atau saat ini masih belum? Khususnya dalam konteks perusahaan di Indonesia atau di Jakarta sama khususnya? Celakanya sebagian besar pemimpinnya rule based. Celakanya sebagian besar pemimpinnya rule based. Sebagian besar gurunya itu adalah bukan kontekstual based. Jadi ketika konteks berubah, dikasih kurikulum baru, berontak, susah makannya begitu ya, susah menyesuaikannya. Jadi perlu waktu orang-orang ini, perlu contoh, perlu waktu, perlu ada enforcement, perlu ada insentif. Kita ingin orang-orang itu fleksibel, adaptif, insentif tidak diberikan. Tidak diberikan dukungan-dukungan itu, hanya dikasih perintah, hanya dikasih manual, hanya dikasih gambaran. Jadi pendidikan kalau tidak di tangan orang yang mengerti pendidikan, ya jadinya hanya rule based, hanya pada level seperti itu. Saya mungkin agak geser ke dunia kerja, Pak. Saat ini kan Indonesia sudah masuk ke dunia kerja dan beberapa manajemen itu akhirnya nggak berani keras ke Gen Z karena takut mereka resign. Akhirnya tadi nggak berani ngasih tantangan yang, karena takut nanti toksik nih bos saya karena terlalu jadi hal seperti itu, Pak. Itu menurut Bapak ya, apakah itu hal yang tepat dilakukan oleh manajemen atau memang manajemen itu harus tangan besi, Pak? Saya lebih melihatnya secara komprehensif, bukan hitam putih. Kalau hitam putih, ya udah nggak mau ya ikut kita, kalau nggak mau ya keluar aja.
atau kita ngalah aja sama mereka. Nggak begitu. Kedua belah pihak harus memperbaiki diri. Yang pertama, bahwa dunia kerja hari ini memang sudah berbeda. Kita memang tidak bisa mendesain kantor kita seperti dulu. Jadi di kantor kita tuh kita harus bikin work-life balance. Harus work-life balance. Coba lihat kenapa kedai kopi dijamu, ya. Orang ingin suasana yang lebih menyenangkan. Coba lihat kenapa Dr. Tompi bikin kliniknya itu tempatnya itu lebih fleksibel sehingga malam hari bisa dijadikan tempat jazz. Ruang tunggunya menjadi ruang tunggu dengan desain gambar dan sebagainya. Kalau perlu sih ada jual lukisan dan sebagainya. Sementara ada tetap orang membuat klinik begitu serius, cat putih dengan perawat yang keluar masuk, kemudian ini catat serius kan gitu. Rumah sakit seperti itu tetap ada. Sekolah yang dengan dinding yang seakan-akan anak TK itu harus warna-warni seperti apa, tetap seperti itu. Tentu desain bekerja harus kita rubah. Ya. Yang kedua tentu kita harus lihat juga sekarang teknologi membantu kita memudahkan. Tentu ada teknologi yang membuat anak-anak ini bisa remote work. Lihat aja deh, kita udah ganti sepatu kita kan sekarang. Dulu kan sepatu kita pantofel kemana-mana. Anda juga jangan-jangan dulu kalau datang hari Sabtu ke Minggu kesini pakai sepatunya pantofel. Mau pakai sepatu kets kan kita nggak lagi olahraga gitu kan. Sekarang hari kerja namanya presiden, namanya menteri, namanya pejabat itu pakai sepatu itu. Bahkan Mark Zuckerberg ketika menyambut presiden kita pakai kaos oblong, orang bikin konten pakai kaos, gitu ya udah biasa. Why? Karena eranya adalah remote work. Pada saat kita lagi liburan pun kita kerja. Jangankan begitu, saya lagi operasi jantung, saya pasang ring 2 di tubuh saya, di jantung saya 2. Ya, saya masih bisa ngobrol sama dokternya di depan saya bisa lihat dokternya ngobrol sama saya. Terus saya masuk ke kamar ICU. Kalau saya umumkan tuh, muncul dalam berita yang serius itu, Renal Kasari masuk di kamar ICU. Kan konyol. Terus bunga banyak datang ke tempat saya. Terus dalam hati saya bilang, kok orang memandang gue lemah banget sih gitu ya. Padahal tuh operasi jantung saat ini begitu ringan, cuma dimasukin dari sini, tapi dengarnya kan jantung. Dan saya tidak perlu beritahu orang tua saya karena mereka bayangin jantung itu dibedah, dibuka. Menyeramkan sekali zaman dulu. Hari ini kan tidak begitu. Jadi saya tidak beritahu, hanya anak saya nemenin, terus sudah gitu anak saya pulang, saya bilang, tapi kan ayah di ICU, dia sih saya dengar bunyi mesin, bunyi apa ya misalnya. Tapi saya masih bisa ngatur pekerjaan saya di kantor sini. Tidak ada satupun staf saya, anak saya yang tahu bahwa saya sedang di kamar ICU dan saya sedang mengirim tugas. Habis operasi, saya dikasih tahu tidak boleh menjan gitu, tidak boleh melakukan pressure gitu ya. Tapi saya tetap bisa memberi perintah. Bayangkan di kamar ICU saja kita bisa melakukan ini. Di tempat rekreasi, saya sedang ke Raja Ampat, saya bisa ngatur pekerjaan dengan anak-anak saya. Ya. Sesederhana kenal ruangan ini atau ada kotoran di mana, saya cuma lihat di CCTV, saya bilang itu di situ sebelum customer datang ada pintu, ada pagar mau roboh atau apa ganti, saya bisa atur. Ya. Jadi di area remote saja orang seperti saya, di seumur saya bisa bekerja. Jadi anak-anak muda sebagian besar juga bisa bekerja, tergantung pekerjaan. Ya, pekerjaannya. Jadi kita bisa bekerja dari mana saja. Dan sebaliknya, pada saat lagi kalau ada anak muda ini racun di kalangan influencer lagi ngomong ya, teman-teman jangan mau kalau lagi kerja di luar kota, jangan lakukan luar, fokus berlibur biar bisa ini segala macam. Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Otak kita tuh jahil gitu, iseng pasti pengen melakukan. Itu buat kita. Jadi kalau mereka bilang nggak mungkin, katakan lagi, bukankah kalian pada waktu bekerja juga bermain? Jadi work, leisure, and learning itu satu kesatuan. Bekerja, bersenang-senang maupun learning, belajar itu satu kesatuan. Jadi ketika kita lagi bekerja, tanyakan apa di Gen Z berkeluarga. Juga sering kok mereka nonton video, ya kan, nonton film, terus kemudian kontak keluarganya, bisa visi dengan keluarganya, ya kan, bisa Twitter, bisa segala macam. Itu bisa dari rumah maupun dari mana saja begitu. Nah, maka saya bilang ini komprehensif.
ketika mendesain itu. Satu, di tempat bekerja kita harus rubah aturan-aturannya, ya kan? Yang kedua, harus ada bridging antar generasi. Ya, gak bisa tuh hanya sekarang ini kan jarak antara senior dengan junior itu kalau menurut survei rata-rata 12 tahun. Anak muda di bawah pimpinan orang yang 12 tahun lebih tua dari dirinya. Itu gapnya jauh. Kalau rumah perubahan lebih jauh lagi, anak muda langsung ke saya begitu. Karena saya mentor dengan mereka. Tapi saya katakan pada mereka, saya mau dengarkan kalian. Dan ini adalah proses belajar. Dan dari awal saya sudah frame mereka, berpikir mereka, saya akan marahin kamu, saya akan tegur kamu, saya akan kasih tahu begini. Tapi saya tidak membuli kalian, kayak gitu. Nah, ruang kerja harus dirubah, gitu ya. Memahami ini harus berubah. Anak-anak muda sendiri juga harus ketika masuk ke dunia kerja harus dikasih tahu. Ada kantor yang menyenangkan. Sekarang kita beda ya. Orang yang kerja di perusahaan besar rata-rata mentalnya lemah. Berbeda dengan mereka yang self-employed, dengan mereka yang bekerja di lembaga-lembaga kecil yang karyawan 100-200 orang. Karena disitulah pemiliknya tahu, terlibat, ada seniornya langsung. Di perusahaan besar kita perlu 10 orang dikasih 100 orang. Jadi kalau perlu orang SDM, itu sangat spesialis. Dia hanya kerja urusannya payroll, hanya admin, hanya pendaftaran, hanya seleksi hanya meriksa absensi. Disuruh jadi orang SDM di perusahaan kecil, mati mereka. Karena di perusahaan kecil mungkin dia satu-satunya diurusin sendiri. Dia urus penggajian, dia urus pajak, dia urus masalah hukum perburuhan, dia harus rekrutmen, dia harus pasang iklan di LinkedIn atau di mana begitu. A lot of things to do. Dan dia harus bisa mengatasi itu. Oke. Pak, kan ada cukup ada kritik lah bahwa misalkan ke generasi mungkin yang lebih senior ya. Generasi yang lebih senior ini sering menormalisasi hustle culture, Pak. Ya. Selalu mendengung-dengungkan kerja keras. Tanggapan Bapak apa Pak terhadap tadi ya? Bukan ya kritik-kritik atau statement-statement seperti itu? Hidup itu memang perlu kerja keras. Ya, kalau mau berhasil di program doktoral harus kerja keras. Mau lulus SMA, belajar keras, kerja keras. Nggak mungkin bisa lulus kalau nggak mau belajar, kalau nggak mau kerja keras. Membangun istana perlu kerja keras. Ya, Bandung Bondowoso itu kerja keras supaya satu malam jadi Candi Boro Jonggrang, supaya bisa meluluhkan hati pasangannya. Apa sih yang nggak pakai kerja keras? Gitu yang berhasil. Ya, orang jadi pelukis saja kerja keras kok siang malam begitu. Jadi tidak ada yang salah. Tapi kalau kita ngomongnya selalu menyalahkan mereka, kalian tidak bekerja keras, mungkin mereka jadi muak juga. Tapi sebaliknya ada juga yang meracuni mereka. Nggak perlu kerja keras, yang penting kerja cerdas. Itu juga membuat anak-anak muda ini selalu mengatakan itu hustle culture. Segala sesuatu tuh buru-buru, tidak menikmati hidup dan lain sebagainya. Seakan-akan itu jadi pembenaran, jadi perlawanan seperti itu. Tapi mereka yang berhasil, mereka yang kerja keras, tidak pernah mempersoalkan itu. Karena kerja keras itulah yang membuat mereka fun. Gini, beberapa tahun yang lalu ada seorang eksekutif yang menulis buku tentang 3 tipe manusia. Yang pertama itu adalah orang yang disebut sebagai the quitters. Quitters. Begitu ada kerja keras, ada apa, dia quit. Ibaratnya kita mau lihat di sini jalan ada rintangan. Rintangan itu bukit lah, sebut saja begitu ya. Rintangan. Nah, gimana sikap manusia menghadapi rintangan? Yang pertama the quitters. Quit dia. Nggak mau saya. Belum nyoba udah keluar. Belum nyoba udah berhenti. Ya. Ini yang masalah nih, yang nggak mau kerja keras. Kan dia nggak mau kerja keras. Yang kedua adalah the campers. Dia naik ke atas. Tapi begitu lihat pemandangan bagus di situ, air terjun, dia nggak mau terusin perjalanan. Udah cukup lah sampai di sini. Kalau kita naik gunung gede itu
cukup sampai di air terjun. Air terjun. Air terjun Cipanas itu, Ciberem itu ya. Nah, udah bagus di sini airnya, air terjun, hangat, akhirnya bagus. Udah cukup sampai sini. Capek ya kita terusin. Terus ngapain? Udahlah kita pasang tenda di sini, kita camping. The campers, dia camping di situ, nikmati di situ. Setelah itu dia pulang, dia turun. Dia cuma ingin mencapai tahapan di tengah-tengah atau di tahap awal. Tapi ada yang ketiga yang disebut the climbers. Orang-orang yang climbing, yang selalu manjat tebing. Ya, manjat tebing. Terus saya presentasikan ini di SMA Canisius. Di Canisius, anak-anak muda itu, anak SMA itu nanya, harus gimana? Kita bilang climbers, mendaki. Karena kalian tidak akan pernah sampai ke puncak gunung kalau tidak mau climbing. Nggak ada mobil bisa bawa kalian ke sana. Tinggal duduk enak, manis sampai sana. Nggak ada. Ya, tapi cara smart lah, kita terjun payung. Anginnya kenceng di atas. Ya, susah kalian lakukan itu. Ya oke lah, tapi mungkin juga bisa begitu ya. Tapi turunnya kan harus turun dari situ. Oke. Nah, climbing. Terus ada satu anak yang bertanya, setuju Pak, climbing. Jadi kalau begitu nanti kan dia akan jadi bentuk perilaku. Ada orang yang begitu ngelihat suatu susah berhenti, dia nggak pernah berhasil, cuma dibawa terus karirnya. Ada orang yang cuma sampai pada level tingkatan tertentu, dia menikmati lalu dia turun. Ada orang yang selalu naik, manjat. Dia akan begitu terus. Iya, begitu terus. Dia suka. Terus kapan menikmatinya, Pak? Kalau dia naik terus. Ya kan? Ini pertanyaan konyol. Tapi jawabannya juga harus konyol. Gitu kan? Dia menikmatinya pada saat lagi naik. Lihatlah orang-orang yang camping begitu, nggak kapok tuh mereka. Dia lagi, naik lagi, climbing. Pada saat lagi climbing, itulah dia menikmati. Jadi bagi orang-orang yang pekerja keras dan climbers itu bukan satu hal yang menyakitkan. Justru kalau nggak ada kerjaan, dia malah ngerasa nggak berguna ya Pak. Ya, saya sering dibilang sama istri saya, istirahat. Dia pikirnya gue nggak istirahat kali gitu ya. Istirahat. Lagi ini aja juga kerja gitu. Lagi pasang ring juga, masuk di kamar IC juga kerja. Lagi rekreasi juga kerja. Nah, itulah saya menikmati gitu. Saya menikmati tempat di rumah perubahan ini menjadi indah. Saya menikmati melihat anak-anak saya kerja tuh bisa bergaji tetap, bisa punya pendapatan baik. Saya menikmati one day saya punya tabungan, saya bisa ajak lagi keluarga jalan-jalan lagi ke tempat lain. Karena ada sesuatu dan saya menikmati itu gitu. Saya menikmati menulis buku karena setelah menulis buku saya bisa melihat reaksi orang. Saya bisa melihat orang tuh bahagia sekali, orang bisa berhasil, orang bisa melihat lebih cepat. Ketika kami menerangkan ini namanya disrupsi, ini namanya shifting, dan itu berpengaruh pada hidup mereka. Gitu. Itu kan bahagia gitu. Bekerja, tapi saya bekerja sambil main. Mendaki itu sambil main sebetulnya. Jadi nggak usah takut bekerja keras, karena lama-lama bekerja keras itu adalah bermain. Mungkin perlu digarisbawahi bukan kerja kerasnya Pak, tapi apakah Anda menikmati pekerjaan Anda atau tidak ya? That's true. That's true. Kalau kita kerja keras tetapi kita tidak menikmati, ya akan sakit jantung kita, ya kan? Dan apa ya? Jadi orang-orang seperti ini kan memang mempunyai kualifikasi tertentu. Jadi bagi mereka stres itu adalah alat untuk bergerak, bukan alat yang menakutkan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dan kita tidak, kita jadi terbebani, ini jadi masalah. Orang menikah itu baik, tapi kalau menikah dengan pasangan yang salah, menjadi musibah kan? Itu yang perlu dipertanyakan. Gitu. Oke, Pak, terakhir Pak, ya tadi kita udah banyak bahas soal Gen Z Pak, dan kita nggak pengen juga memberikan stigma negatif lah kepada mereka, karena mereka adalah masa depan Indonesia kan Pak. Dan dan selalu ada harapan. Kalau Bapak melihat dengan berbagai macam stigma negatif yang kayaknya lebih banyak muncul saat ini terkait Gen Z, ada nggak sih Pak sebenarnya yang hal-hal positif yang perlu ditonjolkan atau perlu di-highlight atau perlu lebih sering dimunculkan ke permukaan bagi dari generasi Z ini? Oh, banyak sekali Gen Z ini positifnya. Dan perlahan-lahan kita mulai menyaksikan. Mereka ini generasi yang memang inovatif, kreatif. Mereka berbahasa asing lebih baik daripada seniornya. Ya. Bahasa asing mereka luar biasa. Dia menguasai
2-3 bahasa, tapi mereka berbahasa Inggris saja tidak sulit. Bahasa Mandarin juga banyak sekarang kita temukan. Mereka mempunyai global mindset yang bagus. Bekerjanya tidak hanya berpikir di sini. Menjadi warga negara di tempat lain juga oke. Kemudian mereka juga memiliki toleransi yang kuat. Rasa toleransi mereka tuh jauh lebih baik gitu ya. Tidak seperti generasi di atasnya. Binatang aja ada agamanya. Mereka nggak melihat itu gitu. Mereka bilang semua binatang tidak boleh disiksa gitu ya. Pohon aja kan juga begitu. Tidak orang toleransi. Dan mereka bahkan ingin membersihkan sungai karena mereka terdampak gitu ya. Mereka ingin membersihkan laut. Mereka ingin menanam pohon yang besar. Mereka sangat mencintai lingkungan karena mereka sangat terdampak ya. Mereka terdampak oleh pandemi sehingga mereka mulai berpikir soal imun sistem. Mereka adalah orang-orang yang kreatif dan menggunakan AI sejak mereka dilahirkan. Jadi mereka bekerjanya lebih cepat dan mereka melihat AI bukan sebagai ancaman. Beda dengan generasi di atasnya yang takut saja. Dan AI ini kan sama seperti Campbell Soup ketika masuk ke pasar Italia, orang Italia merasa jagoan masak. Ketika ibu-ibu dikasih sup yang di kaleng itu, Campbell Soup, protes. Ini kan kayaknya saya nggak bisa masak ini. Sama dengan dosen-dosen sekarang, kalau pakai AI itu kesannya saya jadi bodoh gitu. Pakai AI, padahal AI alat bantu, ya alat bantu nggak apa-apa. Toh jangan plagiat dari situ, alat bantu. Nah, jadi mereka melihatnya AI sebagai alat bantu. Mereka menjelajahi. Jadi kehebatan mereka juga banyak. Nah, tinggal sekarang etos kerjanya. Dan juga etos kerja sangat tergantung pada family tadi ya, bagaimana family bisa membentuk mereka. Tapi ini kan juga dibentuk oleh generasi kita, generasi yang nyinyir sama mereka. Apa sih? Satu, kita tidak ingin ada bully terhadap anak-anak kita. Maka kita membangun institusi, kita bikin Komnas HAM anak. Ya. Jadi bullying itu kita bereaksi sangat keras kalau ada bullying. Kita menghapuskan perpeloncoan karena kita melihat perpeloncoan itu efek negatifnya besar. Tapi tidak ada perpeloncoan, tidak ada sense of purpose karena perpeloncoan itu membuat orang bonding, gitu ya. Jadi jalan tengahnya apa deh? Mereka nggak dipelonco, mereka dijaga Komnas HAM, mereka nggak hidupnya relatif lebih baik lah daripada orang tua mereka yang makanannya susah, pekerjaan susah, stresnya banyak, cari kuliah susah. Jumlah universitas tidak banyak, lulusnya lama, ilmunya nyarinya susah, cuma ada di bukunya mesti bisa namanya mahal, sekarang digital semuanya. Kemudian mereka juga barangkali karena pandemi kemarin nggak ada yang ngeronda. Kalau generasi saya harus ngeronda sama orang kampung, beda kelas, beda apa, kita ngobrol. Ada sense of purpose yang kita create, ada gesekan dari orang-orang. Nah, ketika itu tidak ada, itu melahirkan generasi yang tentu tidak sama. Nah, tentu harus ada cara lain yang membentuk mereka. Tapi sekali lagi ini tidak bisa kita generalisir. Ada Gen Z yang memang memiliki kehebatan, yang dimana kreatif, berbahasa, baik, disiplin. Itu saya kira perlu. Jadi orang tua bertanggung jawab, pemimpin negara bertanggung jawab, para menteri bertanggung jawab, tokoh-tokoh